Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal nomor 1. Di sini ya, contoh soal. Kita mulai dari 1 dimensi. Di sini ada 4 garis. Ada garis 1, garis 2, garis 3, dan garis 4. Kita disuruh untuk menentukan titik beratnya. Berarti untuk menentukan Z-nya. Gitu ya. Karena ini terdiri dari 4, maka kita harus mencari satu persatu. Yang pertama, kita mencari yang garis nomor 1. Karena ini garis, maka kita fokus ke panjangnya atau L-nya. Garis nomor 1 panjangnya adalah dari sini ke sini berarti 6. Kita tulis 6. Kemudian X-nya. Titik berat garis itu berada di tengah. Berarti koordinat X-nya di tengah-tengahnya 0 sampai 6. Berarti 3. Untuk yang Y-nya juga di angka 3. Kemudian tinggal kita kalikan L kali X 18, L kali Y juga 18. Setelah itu kita berlanjut ke garis yang nomor 2. Panjang garis nomor 2 adalah 4, sudah diketahui. Kita tinggal masukkan saja. Kemudian X-nya. Koordinat X-nya, karena ini tengah-tengah, di sini anggap saja 3 ya. Ini kita proyeksikan ke sini, agak miring dikit. Ini 2. Nah, berarti untuk koordinat X-nya adalah 2. Untuk Y-nya, karena ini adalah 4, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2, maka Y-nya adalah 2 ditambah 3, sama dengan 5. Letak tengah-tengah Y-nya adalah 5. Saya tulis di sini 5. Tinggal kita kalikan 8 sama 20. Kemudian garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini. Garis yang ketiga ini panjangnya adalah 6. Kemudian untuk X-nya, sumbu X-nya 6. Sumbu Y-nya berarti tengah-tengahnya di 3. Tinggal kita kalikan lagi. 6 kali 6, 36. Kemudian L kali Y, 6 kali 3, 18. Untuk yang nomor 4, yang terakhir, di sini panjangnya adalah 4. Kemudian X-nya karena di tengah-tengah di sini, nah, di nomor 6. Y-nya kita proyeksikan dulu ke sumbu Y-nya. Nah, di sini kita anggap 6. Lalu kita kali 4 kali 6 24. Kali 6 juga 24. Kalau sudah begini, tinggal kita jumlah. Jadi nanti akan ketemu sigma L-nya. Ini jumlahnya adalah 20. Ini juga kita jumlah. 18 tambah 8 6 24. Ini adalah 86. 80. Kalian cek dulu, kalian hitung dulu benar atau tidak. Karena kita sudah dapat sigma L-nya, sigma LX-nya, dan sigma LY-nya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus dari titik berat itu sendiri. Untuk mencari koordinat X0, maka sigma LX kali sigma L. Kita masukkan sigma LX-nya kita dapat 86, sigma L-nya kita dapat 20. 86 bagi 20 sama dengan 4,3. Begitu pula dengan Y0-nya.
Sigma LY-nya kita dapat 80, sigma L-nya kita dapat 20, berarti 80 dibagi 20 sama dengan 4. Maka dari sini kita sudah mendapat titik beratnya. Berapa titik beratnya? Ialah 4,3 4. Jadi X0-nya 4,3 dan Y0-nya adalah 4. Untuk contoh soal nomor 2, Bu Fitri punya sebuah bidang persegi, kemudian ada segitiga. Tapi persegi ini bukan ditambah dengan segitiga, tetapi dikurangi. Jadi bentuknya kayak seperti ini ya. Ada persegi, kemudian dikurangi segitiga di atasnya. Untuk langkah pertama, karena ini bidang, maka kita harus mencari luasan terlebih dahulu. Luas dari persegi adalah panjang kali lebar, benar. Berarti 15 kali 15 sama dengan 225. Kita tulis di sini. Untuk segitiga, luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Saja ya, luas segitiga setengah, alasnya adalah 15, tingginya adalah 6 cm. Coret-coret berarti 45. Karena ini persegi dikurangi segitiga, artinya kan berkurang nih luasan perseginya. Maka di sini dikasih minus 45. Kalau gambarnya digabung, segitiganya di atasnya berarti plus. Kemudian ini untuk persegi ya. Ini untuk segitiga. Kemudian kita mencari koordinat X-nya. Untuk koordinat X, karena dia persegi itu titik beratnya di tengah-tengah sini, maka untuk X-nya adalah tengah-tengahnya. Setengahnya dari 15 berapa? Nggak hapus ya. 7,5. Kita tulis di sini 7,5. Y-nya juga setengahnya dari 15 berapa? 7,5. Kemudian kita tinggal mengalikan A dikali X, 225 kali 7,5, hasilnya adalah 1687,5. Tidak muat ya. Kemudian A dikali Y sama, karena angkanya sama, 1687,5. Nanti kalian cek lagi di kalkulator atau kalian hitung manual. Kemudian segitiga, untuk X-nya, koordinat X-nya berarti kan sama nih. Ini kan X tengah-tengah di sini. Berarti X-nya 7,5. Nah, untuk yang Y ini, ingat di awal-awal pembahasan, untuk mencari titik berat segitiga adalah sepertiga dikalikan tinggi. Jadi untuk Y-nya itu pakai rumus ini. Sepertiga dikalikan tingginya 6, berarti ketemu 2. Di sini ketemu 2. Nah, ingat untuk yang sumbu Y itu dihitung dari bawah, bukan hanya 2 ditulis, tapi dihitung dari bawah. Nah, untuk Y0 kita tahu bahwasanya nah, untuk Y0 kita cari dulu. Ingat di pembahasan sebelumnya bahwasanya untuk titik berat sebuah segitiga, untuk mencarinya adalah sepertiga dikali tingginya. Ayo, dibuka lagi catatannya yang tadi. Tinggal kita masukkan sepertiga kali tingginya adalah 6, berarti ketemu 2. Nah, 2 ini jangan langsung dimasukkan di sini, karena Y itu dihitung dari bawah. Karena ini ketemu 2, berarti titik beratnya sekitar sini. Kita menghitungnya dari bawah, berarti 15 kurangi 2, 13.
Jadi tidak langsung 2 dimasukkan ke Y. Kita hitung dari sini. Titik beratnya di sini, berarti langsung saja 15 kurangi 2 hasilnya adalah 13. Kemudian AX-nya tinggal kita kalikan 7,5. Kemudian AY-nya 585. Nah, hapus ya ini ya. Karena kita sudah menemukan, berarti kita tinggal menjumlahkan, nanti bisa ketemu sigma A-nya. Sigma A-nya karena ini dikurangi kayak tadi, maka ini tanda minus. 225 kurang 45 ketemu 180. Kemudian ini juga dikurangi, 1687,5 kurangi 337,5 hasilnya 1350. Ini juga dikurangi, hasilnya 1102,5. Nah, karena sudah, maka kita tinggal memasukkan ke rumus dari titik berat X0, Y0. X0 sama dengan sigma A kali X per sigma A, kita tinggal masukkan seperti yang tadi, 1350 dibagi 180. Begitu pula dengan Y0-nya, ketemulah 1102,5 per 180. Karena angkanya cukup besar, jadi tidak apa-apa, atau nanti kalian bagi sendiri dalam bentuk desimal juga tidak apa-apa. Maka ketemu titik beratnya adalah 1350 per 180, 1102,5 per 180. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini Bu Fitri mempunyai soal dalam bentuk 3 dimensi, artinya benda tersebut memiliki ruang atau memiliki volume. Nah, di sini dapat kita lihat ada bentuk tabung, kemudian di atasnya ada bentuk kerucut. Suruh menentukan titik berat benda tersebut. Maka seperti biasa kita harus mencari volume tabungnya dengan menggunakan rumus Pi R kuadrat T. Kita masukkan Pi dikali R-nya 3, jari-jarinya 3, kemudian tinggi tabungnya adalah 10, ketemulah 90 pi. Kita tulis di sini 90 pi. Kemudian untuk volume kerucutnya juga dapat dicari dengan sepertiga pi kali R pangkat 2 kali T. Tinggal kita masukkan jari-jari dan tinggi kerucutnya, ketemulah 36 pi. Nah, setelah itu kita mencari koordinat X dan Y. Untuk tabung, koordinat X-nya berapa? Ingat, tabung itu titik beratnya letaknya di tengah-tengah. Karena ini tidak ada sumbu X dan Y-nya, kita gambar sendiri. Gini. Garis putus-putus aja. Berarti ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, karena Y ini berada di tengah-tengah, maka X-nya kan di sini, diproyeksikannya kan ke sini. Nah, kalau di pusat itu X-nya sama dengan 0. Untuk Y-nya karena di tengah-tengah, berarti setengahnya dari 10, 5. Tinggal kita kalikan, V dikali X-nya 0, V dikali Y-nya 450 pi. Kemudian kita berlanjut ke kerucut. Untuk kerucut, X-nya sama. Karena dia letaknya di tengah-tengah sini, maka X-nya di pusatnya sama dengan 0. Untuk Y-nya, ingat titik berat di benda berbentuk kerucut adalah 1/4 dikalikan tinggi. Tingginya berapa? 12 kita masukkan, berarti ketemulah sama dengan 3. Nah, anak-anak, kalau mencari Y itu dihitung dari bawah, jadi tidak hanya kerucutnya. Kalau dihitung dari bawah berarti 10 ditambah hasil dari kerucutnya tadi 3, ketemulah 13. Tinggal kita kalikan, ini sama dengan 0. 36 kali 13 ketemu 48
468. Oke, karena kita sudah menemukan ini, maka tinggal kita jumlahkan. Karena kita sudah menemukan V-nya, sigma V-nya adalah 126 pi, Vx-nya 0, Vy-nya 918 pi, ini dijumlah semua. Maka kita tinggal memasukkan ke rumus dari titik berat itu sendiri. X0 sama dengan sigma V kali X per sigma V. Kita masukkan sigma Vx-nya adalah 0, sigma V-nya adalah 126 pi, 0 per 126 pi sama dengan 0. Begitu pula dengan Y0, kita masukkan, ketemulah 918 per 216. Nah, ini bisa kalian sederhanakan lagi ya, karena ini angkanya masih terlalu besar. Nanti kalian cari sendiri di kalkulator atau ngitung manual. Maka ketemu titik beratnya adalah 0,918 per 216. Itu ya. Untuk materi titik berat sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan atau kurang paham, boleh tanya aja langsung, nggak apa-apa ya. Jangan sungkan-sungkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.